Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Idris, atau di dalam bahasa yang lain diberi nama Hanoh. Nabi Idris adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam, Nabi Syed, lalu Nabi Idris atau Hanoh. Secara silsilah, Nabi Idris ini keturunan keenam dari Nabi Adam. Kalau diurut, Hanoh bin Yarat bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Syed bin Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Idris ini diangkat oleh Allah di tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Banyak penafsiran di dalam kitab Qisasul Anbiya itu yang dimaksud makanan aliyah bisa diartikan bahwa Nabi Idris ini mempunyai makom, mempunyai tempat yang tinggi. Makom yang tinggi itu diartikan, ada yang mengartikan makom kenabian. Tapi ada yang mengartikan makanan aliyah itu adalah tempat yang tinggi itu, Nabi Idris itu diangkat ke langit. Konon di dalam kitab Qisasul Anbiya itu disampaikan langit yang dimaksud di sana adalah langit yang nomor 4. Tapi ada juga yang mengatakan nomor 6 atau langit ke-6. Sementara Nabi Idris sendiri itu nututi Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam, itu selama kurang lebih sekitar 380 tahun. Diceritakan sebelumnya bahwa Nabi Adam itu hidup di dunia kurang lebih sekitar 957 tahun. 957 tahun. Hidup di surga 43 tahun, sehingga totalnya Nabi Adam diberikan umur oleh Allah 1000 tahun. Nabi Idris ini adalah orang yang pertama kali menggunakan pena. Sehingga sejak Nabi Idris dikenal tulis-menulis memakai pena. Ada yang mengatakan sejak Nabi Idris cara menulis itu memakai kerikil. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada ayat yang khusus menyampaikan tentang posisi atau keberadaan atau derajat atau makom Nabi Idris. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ayat ini menafsirkan bahwa Nabi Idris itu memang diangkat oleh Allah ke derajat yang mulia, derajat yang tinggi, ke tempat yang mulia, ke tempat yang tinggi. Bahkan di dalam kitab Qisasul Anbiya itu dilanjutkan, diceritakan yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir
ketika Nabi Idris ini diangkat oleh Allah ke langit nomor 4, konon orang tuanya yang namanya Yarad bin Mahlayil ini masih hidup. Dan ada beberapa nabi yang memang oleh Allah diberikan makom khusus, diangkat ke langit. Ada yang mengatakan diangkatnya ini dalam keadaan hidup. Dan sampai sekarang Nabi Idris ini menurut beberapa riwayat itu juga masih hidup. Sebagaimana Nabi Isa juga diangkat oleh Allah ke langit, yang nantinya akan saya jelaskan dan akan saya sampaikan di dalam bagian bab berikutnya di dalam kesempatan yang lain. Inilah bukti bahwa kekuasaan Allah, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak, termasuk mengangkat Nabi Idris ke langit nomor 4, termasuk nanti mengangkat Nabi Isa, bal rafa'ahullah, juga mengangkat ke langit. Dan konon sampai saat ini Nabi Idris dan Nabi Isa oleh Allah masih diberikan kehidupan. Hadirin, saudara, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sekelumit cerita Nabi Idris ini menjadi bekal, menjadi ibrah, menjadi cerita bagi kita bahwa ada hamba-hamba Allah yang dulu, mulai dari sejak Nabi Adam, Nabi Syed, lalu kita sekarang membahas Nabi Idris, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada hamba-hamba yang memang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil ilmi wa ahlil khair, mentauladani jejak langkah, jejak riwayat, jejak perjalanan kehidupan para hamba-hamba Allah, termasuk para nabi-nabi Allah, para utusan-utusan Allah, sehingga kita kelak bersama orang-orang yang saleh, bersama dengan para nabi-nabi Allah, bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan barakah. Wa akhiran wal musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.